Ini kita memang ini tadi saya harusnya ngajar jam 16.30, tetapi karena tadi kelas bilang minta dilanjutkan saja sampai ya kita lanjutkan, tambah ini ya 2 penanya lagi yang nampak video aja ya supaya fair juga ya kita ya. Ya Pak Franky silakan di unmute Pak Franky. Tetapi sebelumnya begini, teman-teman ini ya, yang teman-teman tolong tetap ini Fakta Israel tolong di subscribe. Heran nih kalau nggak disuruh nggak pada nggak nge-like nih. Kasihkan, saya juga tadi kasihkan. Sebentar saya mau tunjukkan ini ya supaya teman-teman nge-like ke Fakta Israel. Tadi mana YouTube-nya? Ini oke, sudah ready. Saya share dulu. Mana tadi? Teman-teman tolong di like ini ya, sama di subscribe. Fakta Israel ya, tolong di subscribe ini, jangan sampai nggak di subscribe ya. Yang nonton sudah 7.000, tetapi yang nge-like cuman tadi yang nge-subscribe tadi saya hitung tadi cuman 700 doang. Buset loh, yang 6.000 pada kemana tuh? Yang 6.000 pada kemana? Subscribe dong. Ya, ya, oke. Paul, Ya. Paul, sebenarnya gini, Fakta Israel ini yang perlu adalah disebarin isinya gitu ya. Gak apa-apa deh gak subscribe, yang penting disebarin isinya. Kenapa? Karena sih saya tuh capek banget sebetulnya ngejelasin. Pertanyaannya tuh standar semua, Pak. Pertanyaannya ya kan? Pertanyaan yang sama tentang Gaza, tentang Hamas itu siapa. Nah, sebenarnya semuanya tuh ada di video-video ini, Bapak Ibu. Jadi ada 100-an video di sini dan semua playlistnya lengkap. Ada playlist Fakta vs Hoax, ada playlist Arab dan Israel gitu ya. Ada playlist Israel dan Timur Tengah, ada playlist Israel dan Indonesia, ada playlist Fakta Israel. Jadi Anda tinggal memilih Anda mau playlist yang mana gitu ya kira-kira. Jadi tolong disebarkan, karena inilah cara Anda Bapak Ibu untuk melawan gitu. Dan kalau Anda mau pakai video kami silakan. Kami nggak akan nggak akan klaim ya, nggak akan klaim silakan dipakai karena apa? Kita ini melawan propaganda kebencian. Gitu ya, kita melawan kebenciannya, kita melawan anti-Israelnya. Anda nggak dukung Israel nggak masalah, tapi jangan mau dibodohi dengan narasi-narasi bohong, dengan narasi-narasi yang dibumbui dengan kebencian-kebencian yang nggak jelas. Gitu. Nah itu Bapak berhenti deh, gaya hidup Gaza tadi itu, ya kan? Ada gaya hidup Gaza, ada kuliner di Gaza. Jangan pikir kulinernya jelek di pinggir jalan kayak gitu. Jadi please deh cari tahu, please deh cari background, cek dulu gitu ya. Cek dulu nih faktanya, latar belakangnya seperti apa. Jangan sampai Anda ngamuk-ngamuk, kesel, marah, emosi sama Israel, sentimen nggak jelas sama Israel tanpa Anda tahu sebenarnya sejarahnya seperti apa sih. Gitu ya kan. Nah itu ada semua di situ. Jadi terima kasih Pak Paul udah mau promosikan itu sih. Dan kembali ke pertanyaan tadi, maaf Pak. Nah ini tadi dia ya, Gaza di medsos. Nah, ini Gaza di medsos sama pilihan kuliner di Gaza. Nah itu lihat tuh kan, Gaza di medsos yang nonton hanya 422. Padahal ya ampun, itu benar-benar menggambarkan gaya hidup orang-orang di Gaza. Yang kalian kirim donasinya itu loh. Luar biasa ya. Coba kita buka aja ya. 2 menit nih kita buka aja ya.
Kalau buku-bukunya itu kemarin jadi cetak buku, Kak Monik. Belum, baru sampai bab 8. Ya, saya mohon Dari izin untuk 12 bab. mengumpulkan dana, boleh nggak? Sebab kita pengen sekali, teman-teman selalu nanya saya rekeningnya Monik, rasanya, waduh, nanya satu-satu, mendingan kalau saya umumkan saja, boleh nggak di sini untuk cetak buku. Kita kan kemarin bilang ada sempat WhatsAppan, mendingan kita umumkan aja buat kita galang dana. Karena saya juga mau galang dana lagi minggu depan buat cetak buku Pancasila. Nah, yang saya rencananya ini kita galang dana buat cetak buku Fakta Israel supaya bisa dibagi dan banyak yang bisa disingkapkan ya, karena ini ada banyak sekali kebohongan-kebohongan tentang Israel dan Palestina kemudian dijual untuk mengacau di Indonesia. Jadi boleh saya bagi nomor rekeningnya itu ya? Ya, saya sih sangat berterima kasih kalau ada yang mau mendukung ya. Saya sangat berterima kasih karena memang Hadassah Indonesia, Fakta Israel itu semuanya independen ya. Saya berusaha sangat independen karena apa? Kalau dapat dana dari Israel ya sama aja nanti saya dibilangnya antek-antek Israel, benar nggak Pak? Iya. Kalau dapat dana dari Palestina ya saya dibilangnya antek-antek Palestina gitu ya. Wah, ini dapat dananya dari Eropa ini, antek-antek Eropa ini. Ya, bukan ini dari masyarakat Indonesia. Ya, saya berusaha sebisa mungkin saya ini independen dan saya memang tidak pernah mencantumkan donasi atau rekening di seluruh postingan Fakta Israel atau Hadassah of Indonesia sampai hari ini gitu. Jadi kalau ada yang mau membantu ya dengan senang hati puji Tuhan, tapi kalaupun tidak no hard feeling, nggak apa-apa, nggak sama sekali. Dan saya memang tujuan saya adalah edukasi. Kenapa? Ya tadi itu ya, balik lagi ya, kita jangan sampai termakan informasi tidak benar sebelum kita cek dulu faktanya seperti apa. Itu aja sih Bapak Ibu. Haleluya. Oke, kita bagi sebentar ya sebelum kita lanjutkan ya. Sebelum kita lanjutkan, kita apa namanya? Saya mau share screen dulu. Ini ada yang bertanya nih, kami sangat peduli dengan Palestina. Enggak, itu dia memang suka ngacau begitu. Itu dia suka masuk-masuk, makanya saya mute semua. Nanti dia tiba-tiba ada suara-suara setan yang itu. Dia suka ngaco memang begitu. Cuman dia suka ganti-ganti nama masuknya dan itu mengganggu karena kasihan yang niat mau belajar jadi nggak bisa belajar gara-gara dia. Kita kan support untuk ini ya, penulisan buku Fakta Israel. Kita support teman-teman yang ada di live YouTube, di live Zoom. Ayo kita support ke rekening ini, ke BTPN Genius ya, rekening BTPN Genius. Sebentar. Rekening BTPN Genius atas nama Herson Mikael. Ya. Nanti laporan keuangannya saya sampaikan di sini juga ya Pak. Ya sebetulnya boleh dilaporkan, boleh enggak. Sebab kecuali kalau memang saya support misalkan Apollinus Darmawan, orangnya kan nggak ada kan, orangnya di penjara. Nah kita support sini, kita baru kasih laporan keuangannya. Tapi kalau saya kira enggak, karena saya kira ini membutuhkan dana yang besar ya supaya buku-buku ini bisa disebarkan. Jadi ya maksud saya gini Pak. Kalau maksud saya nanti kalau misalnya sudah ada, nanti saya bulan depan kali ya, sebulan kemudian saya kasih info ke Bapak sebagai pertanggungjawaban gitu aja sih. Ya, siap. Haleluya. Ya, jadi teman-teman bahkan 10.000 rupiah aja kalau dikali 7.000 orang yang ada di sini, wah itu udah cukup itu untuk cetak itu ya. Bahkan 10.000 rupiah saja bisa, kalau dikali 7.000 itu akan sangat berarti sekali untuk proses pencetakan buku ini agar ini ya kebohongan itu jangan sampai diberitakan dengan semena-mena di Indonesia dan tidak ada yang mengcounter ya. Makanya kita counter ini. Haleluya, teman-teman support
ke rekening BTPN Genius atas nama Herson Mikael Reikers 900 104 103 55 BTPN Genius ya. Itu lengkap BTPN Genius. Karena itu ada pilihannya biasanya, ada pilihan di menu banknya itu kalau Anda dari bank yang berbeda. Haleluya. Support untuk Fakta Israel juga di-subscribe dan jangan lupa juga like dan subscribe YouTube saya. Awas nanti saya kirim rudal dari Israel ntar kalau lu nggak subscribe. Oke, kita akan lanjutkan pertanyaan teman-teman dari yang ini ya, dari Pak Franky tadi. Mana nih Pak Franky? Mana tadi? Mana tadi Pak Franky? Ya, Pak Franky silakan di-unmute dan nampakkan videonya. Silakan. Shalom. Shalom. Suara saya terdengar Pak Paul? Bagus. Wajah saya kelihatan? Mantap. Ya, shalom, selamat malam Tapi Ibu Moni. sekarang belum kelihatan, saya tutup pakai rekening dulu. Nggak apa-apa, bicara. Selamat malam saudara-saudaraku, sebangsa, setanah air, sedunia, karena kita adalah warga masyarakat global. Iya. Dari saya hanya satu pernyataan pendapat aja Ibu Monik, Iya, Pak. bahwa terima kasih atas semua informasi yang Ibu Monik sudah sampaikan, karena ini adalah bagian dari misi pemberitaan Injil kita Ibu, yaitu misi pemberitaan kabar baik, kabar kebenaran, berita baik, tentunya berita keselamatan bagi segala bangsa. Artinya apa? Channel ini adalah bagian dari orang-orang atau rombongan dari sebagian orang percaya yang hendak, ingin, dan sedang menyatakan kebenaran kepada segala bangsa. Nah, khususnya saat ini, berita tentang Israel dan Palestina, tentunya kita bertanggung jawab untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya ya. Jadi, Amin. berita yang kita sampaikan adalah berita yang benar-benar benar adanya ya. Tujuannya adalah apa? Agar supaya semakin banyak orang yang tahu kebenaran itu sendiri. Karena ada kalimat yang menyatakan bahwa ketika ketidakbenaran itu selalu dinyatakan, selalu digaung-gaungkan, akhirnya itu menjadi suatu kebenaran. Padahal ketidakbenaran. Nah, tugas kita bersama untuk menyatakan yang benar. Apa yang sudah Ibu sampaikan, itulah fakta dan kebenaran yang sesungguhnya tentang Israel dan Palestina. Semoga siaran ini yang didengar oleh saat ini 7.000 plus 100 yang di Zoom, dan hari-hari di kemudian nanti akan semakin membawa kabar baik kepada segala bangsa, khususnya kami yang berada di Indonesia, bahwa ternyata betul apa yang sedang terjadi di Israel seperti apa yang sudah Ibu sampaikan. Biarlah kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan ini menjadi fakta yang sesungguhnya dan akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan sendirilah yang akan menguatkan pemberitaan kebenaran ini, Ibu. Jadi dari saya itu saja. Siapapun yang mendengar berita ini, sebarkan. Ya, oke, jadi ulang lagi Pak. Sudah. Sudah, kasih. jangan diulang lagi. Ya, pesannya Pak. sudah cukup. Nah, ini tambah Pak Matias, tambah silakan di ini. Pak Matias tambah, silakan. Oke, terima kasih Pak Paul. Ya. Kesempatan ini bisa didengar ya? Ya, bisa. Oke. Untuk teman-teman semua yang sudah mendengar dari kemarin Pak Ramsi dari Israel dan juga hari ini Ibu Monik, ada nggak sense of logic di dalam pikiran kita, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dalam peristiwa Israel dan Palestina ini? Memang pertanyaan saya kemarin kepada Pak Jenderal, hari ini beliau nggak ada ternyata, tapi sebagai wartawan Ibu Monik yang Ibu Monik katakan tadi, mungkin pernah meneliti atau memperhatikan siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dalam peristiwa Israel ini. Karena orang yang paling diuntungkan itu atau
atau komunitas atau negara yang paling diuntungkan itulah yang bisa sebagai aktor dari segala sesuatu ini. Kenapa saya katakan begitu? Sebagai contoh, apakah Israel bisa mendapat keuntungan dari peristiwa ini? Rakyatnya tidak. Begitu juga dari orang yang di Gaza. Rakyatnya tidak. Mereka susah. Tetapi pemimpinnya bisakah? Mungkin. Sebagai contoh, Perdana Menteri Netanyahu juga punya skandal di sana mengenai korupsi. Iya. Apakah peristiwa ini bisa menguntung beliau? Mungkin. Ya. Tetapi signifikan? Belum tentu. Begitu juga Hamas. Ya. Nah, begitu juga Turki. Erdogan kami sudah dinyatakan sebagai, maksud saya, Erdogan sudah komplain mengenai genocide yang pernah dilakukan di era Ottoman. Dia juga bisa mengambil keuntungan dari peristiwa ini. Begitu juga Iran yang sudah dijepit-jepit lalu melakukan atau mengambil keuntungan dari peristiwa ini. Atau mungkin Rusia juga yang kemarin dituduh untuk Pak, mungkin jangan memaparkan pendapatnya Bapak, tetapi kita lebih banyak bertanya karena banyak sekali yang juga pengen Pak bertanya. Mungkin lebih karena gini, kita sedang mencari informasi bukan sedang memaparkan analisanya Bapak. Karena bukan, kita waktunya terbatas. Ya endingnya nanti pertanyaan kepada Ibu Monik tadi, yaitu tadi yang saya katakan, adakah penelitian Ibu Monik yang mengarah kepada siapa yang paling diuntungkan, yang signifikan di dalam peristiwa Palestina dan Israel ini? Mengenai Poso mungkin hal yang sama, tetapi oke lah, silakan Ibu Monik. Ya, oke lanjut dulu ya. Ini ada Pak Ardiansyah Bangun dulu tadi nih kelihatannya nih. Pak Ardiansyah Bangun silakan. Mikrofonnya dinyalakan. Pak Ardiansyah, mikrofonnya dinyalakan dulu. Mikrofon dinyalakan dulu. Oke, Pak. Siapa? Ya. Rahayu. Om Swastiastu. Rahayu, Om Swastiastu. Ya, terima kasih Pak Paul sudah memberikan waktu. Tadi saya mau tanya ke Bu Monik, walaupun kemarin saya mau tanya banget sama Pak yang dari Israel itu sangat, pertanyaan saya itu simpel sih sebetulnya, cuman ada beberapa yang tadi yang saya kurang sepakat juga dari Bu Monik juga mengenai Yerusalem tidak begitu penting untuk direbut, itu salah satunya. Tapi Yerusalem ini memang harus diambil alih oleh Israel. Ya, saya rasa kekuatan dari Israel itu tidak bisa tidak diragukan lagi untuk merebut itu. Tapi saya mau bertanya kepada Bu Monik, kenapa bangsa Israel tidak memberikan penuh tenaga mereka atau power yang mereka punya itu untuk langsung direbut begitu. Jadi mungkin dari Bu Monik juga kan banyak berita-berita ataupun sebagai orang yang wartawan sudah banyak informasi gitu ya Bu ya. Begitu Bu. Terima kasih Bu Monik. Tuhan berkati Pak Paul. Ya. Oke. Ya. Satu lagi ya. Satu Mungkin lagi dulu. Pak Paul saya kasih. Oke. Pak Nunung nih sudah dari tadi ya. Kita kasih yang nggak nampak muka satu nih Pak Nunung. Silakan Pak Nunung. Pak Nunung bisa dijalankan sekarang mikrofonnya. Ya, terima kasih Pak Paul. Bu Monik, saya cuma mau tanya aja nih. Indonesia ini kan di tahun 2002. Kenapa Bu? Kedengaran Bu? Ya, terus. Oke. Ya. Ya, saya cuma bingung aja nih. Indonesia di tahun 2021 ini kan punya target untuk jadi anggota FATF. FATF itu kan negara kumpulan negara-negara yang mempunyai yang menerapkan
anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah, dengan Indonesia mengakui kondisi yang sekarang ada di Jasirah ini, berarti secara tidak langsung Indonesia posisinya semakin jelas gitu. Apakah mereka nggak takut gitu karena cuma Indonesia yang belum jadi anggota FATF, ya kan? Kalau penerapannya itu tidak bisa dijalankan sekarang, berarti bisa menciptakan kondisi Indonesia itu seperti apa nanti arahnya. Itu aja sih. Nah, saya cuma mau nanya, gimana persepsi dalam hal ini sebagai wartawan, Ibu? Apakah pernah dengar akan hal ini atau mungkin ada view lain gitu dari Ibu pribadi dengan kondisi Indonesia saat ini? Demikian, Bu. Terima kasih. Oke, kita cukup dulu ya, karena kita nggak bisa banyak-banyak kali ini. Oke, silakan, Kak Monik. Ya. Ya, jadi mungkin saya info dulu ke Pak Ardiansyah Banyu ya tadi ya. Maksud saya Yerusalem tidak begitu penting itu, Pak, adalah Yerusalem bagi umat Islam pada saat itu gitu ya. Karena apa? Di masa kekhalifahan Islam pun gitu ya, dari masa Rashidun sampai Ottoman itu tidak pernah menjadikan Yerusalem sebagai pusat kekhalifahan gitu ya. Pusat kekhalifahan itu di mana? Madinah, Damaskus, Baghdad, Kairo, Istanbul. Istanbul itu pun juga ngerebut dari Konstantinopel kan, Bizantium. Yerusalem itu gak pernah penting gitu loh. Selama kekuasaan Islam dari tahun 638 sampai tahun kekalahan Ottoman 1517. 1517 itu mulai menjajahnya 1917. Jadi betul-betul baru-baru aja gitu ya mereka mau ngambil Yerusalem setelah kalah tahun 1967. Baru sadar. Nah, pada saat 1948 sampai 1967 saja ketika Yerusalem Timur berada di tangan Yordania, mereka tinggal menganggap itu penting, Bapak. Kenapa ya? Karena ibu kotanya pun masih aman, bukan Yordania, gitu. Jadi lucu ya, kenapa gitu ya? Baru sekarang rame, baru sekarang ngeklaim, dan itu pun juga baru tersulut sebetulnya belakangan ini aja, gitu. Gara-gara ya pas Trump memindahkan kedubes, sebenarnya kedubes keputusan Amerika untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv, kota bisnis, ibu kota Yerusalem, itu sudah lama gitu ya, di era sebelumnya. Di tahun 1994 sudah ada keputusan Senat gitu. Tapi baru dieksekusi oleh Presiden Trump yang berani memindahkan. Jadi bukan yang dipindahin, bukan ibu kota seperti Indonesia memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Ini pun sebenarnya nggak bisa begitu karena ada undang-undang ibu kota, gitu ya. Harusnya keputusan pemindahan itu diubah dulu di tingkat ada dasar hukumnya dulu, gitu ya. Tetapi yang sekarang kan sudah dibangun ibu kota baru. Tapi itu urusan dalam negeri, urusan Pak Usang lah ngebahas itu. Tetapi intinya adalah yang dipindahkan itu bukan Yerusalem sebagai ibu kotanya, tetapi kedubesnya. Jadi banyak orang salah pikirnya gara-gara Trump, karena Trump lah yang membuat Yerusalem jadi ibu kota. Enggak, dari dulu, dari zaman Daud memerintah dari Yerusalem selama 33 tahun. 7 tahun sebelumnya di mana? Di Hebron, gitu ya. Dan Hebron ini sekarang menjadi wilayah setengah ya, Israel dan Palestina. Gitu. Jadi Bapak bisa bayangkan itu sebetulnya penting banget Yerusalem. Jadi bukannya tidak penting, justru sebaliknya penting sekali. Berapa ayat yang menyebutkan tentang Yerusalem? Ratusan. Berapa ayat? Ribuan bahkan ya. Berapa ayat yang menyebutkan kata Sion? Sion sama Yerusalem sebenarnya kan sama. Gitu ya. Jadi maksud saya adalah tadi yang tidak menganggap itu penting adalah dunia Islam. Mereka mendadak aja jadi merasakan posesif terhadap Yerusalem karena sudah melihat betapa kerennya kota Yerusalem itu. Kurang lebih seperti itu sih. Dan secara konteks Tuhan sendiri yang menetapkan Yerusalem. Tuhan sendiri yang memilih berdiam di Yerusalem.
Dan inilah yang masih dipercayai oleh orang-orang Yahudi gitu ya. Makanya Yerusalem itu kota suci buat mereka. Meskipun Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kita harus menjadi saksi dari Yerusalem keluar ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi tetap aja Yerusalem tapi tidak menjadi fokus. Tapi bagi iman Kristen, Yerusalem itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus mati, dikuburkan, bangkit, disalibkan, bangkit, dan naik ke surga dari situ. Jadi tidak ya Bapak, justru bagi orang Israel, Yerusalem sangat penting. Karena apa? Karena itu juga ada sejarah Yerusalem di Fakta Israel, silakan ditonton. Yerusalem itu disebut dalam setiap doa Sabat. Yerusalem disebut saat Paskah Yahudi, next year in Yerusalem, sampai ketemu tahun depan di Yerusalem, itu muncul dalam doa-doa Yerusalem gitu ya, dalam doa-doa orang Yahudi. Orang Yahudi, pengantin Yahudi ketika akan menikah, akan menginjak gelas, mengingat di tengah kebahagiaan pengantin pernikahan, mereka harus mengingat betapa waktu itu Yerusalem diruntuhkan. Bait suci diruntuhkan. Bait sucinya di mana? Di Yerusalem. Dan mereka selalu akan ada banyak sekali gitu ya keterkaitannya dengan Yerusalem. Orang Yahudi keluar dari Yerusalem. Orang Yahudi keluar dari Israel, berdoa aja ngadepnya kemana? Ke Yerusalem. Gitu. Jadi sekarang sementara kalau orang Muslim berdoa di depan Al-Aqsa, menghadapnya kemana? Menghadapnya ke Mekah gitu ya. Jadi ya beda. Nah terus Pak Kopi Kristi tadi terima kasih untuk tanggapannya. Pak Matias tambah, siapa ya diuntungkan dari konflik ini? Kalau menurut saya dari kacamata seorang jurnalis, yang diuntungkan dari konflik ini ya selalu pastinya adalah mereka yang akhirnya orang-orang yang seperti dalam konteks sekarang ini, orang-orang negara-negara seperti Iran. Negara-negara yang sebetulnya di dalam negerinya kacau balau, tetapi di luar negeri seakan-akan mereka powerful. Powerfulnya karena apa ya? Karena mereka punya sumber daya milisi Syiah di berbagai negara. Milisi Syiah di Suriah, milisi Syiah di Irak, milisi Syiah di Lebanon, dan sekarang mereka ingin punya milisi Syiah sendiri juga gitu ya. Meskipun nggak Hamas itu Sunni, mereka punya seperti itu. Islamic Jihad, nah seperti itu. Jadi siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan ya mereka yang punya kesempatan menguasai ya. Ini kita belajar juga di dalam kekristenan tentang teritori ya. Ini ada roh-roh yang ingin menguasai secara teritori, dan Yerusalem dipilih oleh Tuhan. Tanah perjanjian tuh tanah yang dikasih Tuhan gitu ya. Dan ada roh-roh yang ingin berkuasa, tidak suka dengan tanah ini gitu ya. Tidak suka dengan tempat yang Tuhan pilih. Dan akibatnya apa ya? Nggak akan terjadi ketenangan, nggak akan terjadi damai sejahtera di Yerusalem. Damai sejahtera baru akan datang ketika Yesus datang, Raja Damai, Sang Raja Damai, Mesias datang. Jadi yang diuntungkan siapa? Sebetulnya dari setiap konflik yang diuntungkan selalu Israel itu mempunyai musuh. Dari setiap Bapak Ibu ya lihat sendiri ya, ini saya share screen aja supaya iman Bapak Ibu terbangkitkan gitu ya. Supaya iman Bapak Ibu terbangkitkan, Bapak Ibu harus lihat bagaimana negara-negara, bangsa-bangsa yang sebelumnya berkuasa di atas tanah Israel, itu semuanya tuh udah nggak ada, gitu ya. Orang-orangnya Persia jadi Iran, gitu. Makedonia masih ada. Tapi maksud saya adalah mereka itu bisa dikalahkan gitu ya, bisa tidak Israel yang ingin mereka punahkan, yang ingin mereka hancurkan, masih eksis sampai sekarang ini, padahal jumlahnya sangat kecil. Jumlahnya sangat tidak signifikan sebagai sebuah kekuatan. Tetapi yang terjadi adalah justru Israel itu sekarang menjadi berkat bagi dunia, berkat bagi bumi. Nah,
keuntungannya dari konflik ini, kalau kita melihat dengan mata dunia, pasti yang diuntungkan adalah orang yang memang ingin berkuasa, mendapatkan banyak proyek dari konflik ini. Iran pasti akan senang sekali ya mendapatkan kesempatan perang, karena memang ini rohnya dia tuh roh pengen perang, haus darah. Karena kalau kita tahu, kita pelajari ya sejarah dari negara ini, negara Iran sendiri ya, dari kita belajar sendiri dari asal usulnya mereka gitu ya, negara-negara ini itu kan lahir dari bagaimana pedang tidak jauh-jauh dari mereka. Dan itulah yang sampai sekarang kita lihat. Dan siapa yang diuntungkan dari konflik ini? Ya, kita harus selalu melihatnya perspektifnya dari perspektif teologis lagi. Balik lagi ke teologis. Gitu. Yang diuntungkan ya pasti setan, yang diuntungkan pasti iblis, yang diuntungkan adalah orang-orang yang memang haus darah, yang ingin perang, yang ingin menggunakan pedang. Sementara orang yang cinta damai, yang mau damai, justru akan menjadi sasaran. Kita lihat aja di Poso, orangnya nggak ngapa-ngapain, bisa digorok gitu ya. Kita lihat aja kondisi-kondisi bagaimana orang-orang percaya di seluruh dunia dipersekusi. Kita menghadapi roh yang sama, tapi berlakunya namanya beda-beda di tempat yang lain. Di Poso ada MIT ya, Mujahidin Indonesia Timur. Di Nigeria ada Boko Haram. Di Gaza ada Hamas. Kita menghadapi roh yang sama, spirit yang sama, tetapi namanya beda-beda. Siapa yang diuntungkan dari konflik ini? Saya berharap yang diuntungkan dari konflik ini adalah kita semua, iman, orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, ya, yang benar-benar Tuhan Allah Israel itu, Elohim Israel, YHWH itu. Kita melihat, kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bagaimana kebenaran Alkitab itu justru terjadi. Negara yang kecil, negara yang diserbu, negara yang dikeroyok itu tetap bertahan. Dan kita lihat sekarang peperangan ini adalah peperangan rohani, gitu ya. Kita harus melihatnya secara mata iman. Jadi mudah-mudahan dari kejadian ini orang-orang di Israel melihat sendiri bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana pelindung mereka, Tuhan penjaga Israel tidak pernah terlelap. Itulah yang bukan Iron Dome yang melindungi mereka, tetapi Tuhan penjaga Israel itulah yang melindungi mereka, gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak, siapa yang diuntungkan dari konflik ini akan nanti namanya bisa berubah-ubah, tetapi spirit yang sama yang kita hadapi, itulah yang mereka mau. Mereka tujuannya apa sih? Hanya pingin setan, iblis itu inginnya apa sih? Hanya ingin mencuri gitu kan ya. Mereka hanya ingin merebut jiwa, dan itulah yang ingin mereka capai dari perang. Itulah yang ingin mereka capai dari menjual isu kebencian terhadap Israel. Mereka haus darah, rohnya roh-roh kebencian, dan kita menghadapi spirit yang sama itu bukan hanya dihadapi di Israel ya, kita menghadapinya juga di Poso. Kita menghadapinya di tempat-tempat yang lain ya, ketika banyak kasus persekusi terhadap orang Kristen sampai orang Kristen mati ya, terbunuh hanya gara-gara imannya adalah percaya kepada Yesus. Dan pemimpin Israel korupsi, betul Bapak, pemimpin Israel Netanyahu dituduh korupsi karena menikmati fasilitas. Fasilitasnya apa? Menerima biaya perjalanan ke Amerika, menerima fasilitas yang tidak boleh diterima oleh seorang pemimpin Israel. Israel sangat tegas dalam hal korupsi, suap, dan sebagainya, KKN. Makanya pernah ada satu presiden yang sudah masuk penjara dan sudah keluar lagi sekarang, gitu ya. Jadi bukan berarti karena si bibinya punya usaha yang banyak, kalau misalnya di Israel ada laporan harta kekayaan, kewajiban melaporkan harta kekayaan, mungkin harta kekayaan orang-orang di Indonesia lebih kaya daripada pejabat-pejabat di Israel. Dan itu fakta, gitu ya. Mereka tuh orang-orang yang sangat sederhana sebetulnya, dan makanya ketika mereka menikmati fasilitas mewah,
dari teman mereka, pengusaha dan segala macam, mereka bisa dikasuskan sebagai tuduhan korupsi. Apalagi sampai punya saham, terima keuntungan dari sebuah bisnis gitu. Itu nggak boleh, no, sama sekali no. Tidak boleh sama sekali. Apakah Presiden Israel atau Perdana Menteri Israel boleh punya boleh punya media sendiri, mengelola gitu ya, media sendiri, medsos sendiri dan sebagainya. Mereka tidak boleh membiayai, tidak boleh membayar orang untuk mempromosikan mereka sampai seketat itu gitu ya. Mereka tidak boleh menjual kebijakan-kebijakan mereka dengan membiayai orang, aktivis medsos misalnya, untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan yang nggak boleh. Itu aturan dari negara Israel. Jadi kalau ditanya apakah pemimpin Israel diuntungkan dari konflik ini, ya justru rugi. Satu Iron Dome itu berapa harganya gitu ya. Justru itu ongkos yang sangat tinggi buat negara Israel. Karena mereka harus mengeluarkan uang begitu banyak ya untuk menjaga warga negaranya. Apakah Bibi akan diuntungkan secara politik? Bisa jadi diuntungkan secara politik. Karena apa? Memang Israel butuh orang yang kuat seperti Bibi. Orang kuatnya seperti apa maksudnya? Orang yang dalam hal ini tegas, gitu ya. Nggak bisa orang yang terlalu kompromi terhadap, maaf kalau bisa dikatakan, dengan orang-orang yang model-model kayak Ariel Sharon ya, yang mungkin, kayak siapa yang Rabin, yang akhirnya dia ditembak mati karena berdamai dengan dengan Palestina. Orang Yahudi Ortodoks tidak bisa menerima perdamaian yang disetujui gitu ya oleh oleh Rabin. Nah, sekarang kalau misalnya pemimpin Israelnya itu dengan mudah berdamai, tentu saja kita harus mendukung perdamaian. Tetapi kalau perdamaian itu konsekuensinya adalah melepaskan wilayah, itu tentu harus dipertimbangkan sangat masak. Kenapa? Karena ya wilayah Israel itu udah sangat kecil, mau dikasih bagian mana lagi gitu ya. Mau apa lagi gitu loh yang diberikan supaya damai. Terus juga damai gagal, udah kasih Bethlehem, ternyata malah bapak-bapak gereja di gereja kelahiran Yesus disandra sama teroris Palestina. Yang bebasin siapa? Akhirnya harus kontak IDF lagi yang bebasin. Harga yang dibayar Israel sangat mahal gara-gara ngasih wilayah kayak gitu. Coba Bapak Ibu bayangin, berdamai untuk kompromi dengan teroris yang menyandra bapak-bapak gereja di gereja kelahiran, itu Israel harus membebaskan berapa belas orang, berapa puluh orang teroris yang sedang ditahan oleh Israel. Itu kan gila ya, maksudnya. Dan akhirnya orang yang menyandra itu minta supaya dapat suaka di beberapa negara. Ada yang dikirim ke negara A, dikirim ke negara B, dikirim ke negara C. Ini malah gara-gara mereka menyandra ini, akhirnya mereka bisa menikmati kehidupan enak yang nyaman yang mereka mau di Eropa. Jadi maksud saya hati-hati juga gitu ya. Kita mendukung perdamaian, kita mendukung hak-hak hidup orang-orang Palestina, tetapi kita juga harus tahu ini konsekuensinya apa. Israel sudah dengan begitu baik memberikan daerah-daerahnya, tetapi malah jadi kejadian kayak gitu ya, bapak-bapak gereja disandra. Lalu kemudian dikasih Gaza, yang ada sekarang malah Hamas melontarkan roket rudal sampai 2.000 sampai hari ini. Dalam waktu berapa hari terakhir, 4 hari terakhir saja. Jadi siapa yang lagi-lagi, apakah pemimpin Israel, negara Israel mendapat keuntungan? Tidak sama sekali. Gitu. Tidak ada keuntungan secara politik, apanya yang untung gitu. Gimana mau cara nyari nama di tengah situasi seperti ini? Mereka justru akan banyak, kalau di Israel susahnya ya Bapak Ibu. Orang di Israel itu sangat mudah, maksudnya sangat leluasa untuk memprotes pemerintah tanpa diapa-apain ya. Jadi mereka tuh akan mudah dengan mengkritik Bibi, mengkritik kebijakan, mengkritik Menteri Pertahanan, mengkritik
macam-macam lah. Pokoknya mereka yang sangat vokal, intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang apakah Bibi jadinya ya mungkin untungnya buat dia adalah sekarang Israel jadi kompak, sama-sama punya musuh bersama yaitu Hamas. Tetapi di lain pihak dia juga mendapatkan tekanan. Kenapa sampai ada yang mati? Kenapa sampai jebol Iron Dome di sini dan sebagainya? Nah itu juga yang menjadi tanggung jawab seorang pemimpin Israel. Jadi kalau pertanyaannya diuntungkan, sangat tidak untung justru. Lalu Erdogan mencari keuntungan dari konflik ini. Erdogan sebenarnya kan hanya keluar-keluar ya Bapak Ibu. Dia tuh udah sering, kalau Bapak Ibu riset dari pemberitaan yang ada, Erdogan tuh udah ngancem memutuskan hubungan dengan Israel tuh udah dari tahun kapan gitu ya. Tetapi nggak pernah dilakukan. Apalagi situasi dia sekarang ini. Secara ekonomi mereka tuh sama Cina. Jadi gimana caranya gitu mau sosok jago gitu ya untuk mau memutuskan hubungan sama Israel kan nggak mungkin, atau memutuskan hubungan dagang, hubungan bisnis dan sebagainya. Dan sekarang mereka mencari cara supaya nama Erdogan, nama dari sebuah hasil survei ya tahun kemarin, ternyata memang Islam yang paling populer di seluruh dunia itu adalah Erdogan. Kenapa bisa? Karena mereka itu mempropagandakan ya. Jadi mereka bikin film tentang kehebatan Ottoman, dan film produksi Turki ini disebarluaskan di negara-negara Arab. Gitu ya, disebar-sebarkan di seluruh dunia, sampai bahkan negara kita pun senang banget gitu ya dengan Turki. Karena utopia tadi gitu ya, mereka mengharapkan kejayaan Islam kembali di masa Ottoman seperti itu. Nah itulah yang dijual sama Erdogan karena sebenarnya negaranya semaput, makanya dia harus jargon-jargon dan sebagainya. Karena dia juga terancam korupsi. Kalau dia nggak punya kuasa, masuk penjara dia gitu ya. Makanya saingan utamanya si Gulen itu benar-benar langsung yang mau dikudeta balik sama si Erdogan. Menjarain. Iya, kabur kemari kan itu kan, yang mau menjarain Erdogan pada kabur ke Jerman. Dan orang di Turki kan saya sempat tuh waktu setelah pasca kudeta gagal itu, saya diundang sama Turkish Airlines untuk meliput gitu ya situasi Turki, situasi Istanbul. Jadi saya ke sana dan saya juga akhirnya kita dibawa ke KBRI. Orang KBRI bilang buset ini 2.000-an orang di penjara tanpa proses hukum gitu ya. Itulah demokrasinya di negara Erdogan gitu ya, sosok demokratis, sosok mengecam Israel, padahal di dalam negeri ya ampun, orang mau pro saingannya si Erdogan, si Gulen ini malah dipenjarain semuanya. Ya kan? Jadi dan Erdogan juga nepotisme banget, berapa banyak yang keluarganya yang dapat posisi penting di pemerintahan gitu. Dan mereka tuh saking nggak demokratisnya ya, sampai orang nge-tweet, ngeritik itu tuh bisa masuk penjara loh. Wartawan, tulisan-tulisannya itu bisa masuk penjara. Teman saya wartawan di Turki akhirnya pindah tuh ke Inggris. Nah yang kayak gitu. Jadi Erdogan, kemudian yang Poso, ya itu dia ya Bapak Ibu, saya juga sedih yang di Poso. Kenapa teroris di depan mata tidak diurus, sementara teroris Hamas kita urusin. Mendingan kita fokus di dalam negeri supaya negeri kita ini bebas teroris. Jangan sampai ada lagi kasus kekerasan terhadap minoritas. Itu ya, jadi memang harus kita ingatkan terus, jangan sampai pemerintah kita lupa gitu ya, teroris dalam negeri ini belum beres. Yang kemarin aja sebetulnya yang saya masih penasaran ya, saya belum dapat akses, ini mungkin Bapak Ibu tahu ya. Jadi sebetulnya pelaku terorisme di gereja Katolik Karmel di Jolo di Filipina itu kan orang Indonesia tuh pelakunya, dan salah satu anak dari pelaku yang tewas di gereja tersebut, jadi pelakunya bom bunuh diri, suaminya, anaknya itu menjadi orang yang sebetulnya sudah
dideportasi ke Indonesia, tapi saya nggak dapat infonya sama sekali gitu ya. Dia ada di Indonesianya tuh di mana? Apakah dia sudah beneran sampai di Indonesia atau dia keluyuran gitu ya kemana-mana? Dan setahu saya, kalaupun ternyata Filipina udah deportasi ke Indonesia, harusnya pemerintah kita mengumumkan bahwa ada nih seorang kaki tangan pelaku pemboman di gereja Karmel di Filipina ada di Indonesia. Tapi sampai saat ini saya nggak dengar beritanya. Nah itu dia. Jadi semoga orangnya tetap ada di Filipina, di penjara aja di Filipina, dan semoga tidak ada kejadian lagi seperti yang terjadi di Makassar. Nah, Pak Ardiansyah Banyu tadi udah ya. Kemudian Pak Nunung, undang-undang anti pencucian uang. Nah, masalahnya sekarang kalau di Indonesia, Pak, memang harapannya bisa transparan ya. Tetapi memang kita kan masih selalu orang PPATK selalu berhadapan dengan kerahasiaan bank, sehingga juga kita tidak pernah dapat informasi meskipun kita tahu ada dana-dana terorisme misalnya, tetapi kita tetap tidak bisa tahu punya siapa, dananya berapa dan sebagainya, karena itu semua rahasia. Nah itu salah satu kekurangannya, dan juga kenapa bisa kita masih tidak bergabung, yaitu tadi karena memang mungkin Bapak saat ini masih banyak rekening gendut gitu ya, yang sebetulnya bukan milik orang yang sewajarnya, bukan pemiliknya, seharusnya tidak punya rekening gendut tetapi punya rekening gendut. Ya istilahnya kan gitu ya. Jadi akibatnya ya kita tidak punya, kita tidak gabung ke situ. Tadi itu aja Pak Paul. Oke. Mudah-mudahan saya takutnya Luar biasa, kita cukup lama hari ini tanpa terasa. Teman-teman yang belum, memang tujuannya kita memang menggali informasi ya. Jadi teman-teman yang belum sempat bertanya, saya kira pertanyaannya tadi ini ya selalu bolak-balik sama. Jadi itulah sebabnya teman-teman, ayo itu ya ke subscribe ke Fakta Israel itu ya. Itu supaya teman-teman bisa dapat update info tentang Israel yang benar. Nah hari ini memang kita mau update info ini, kita memang mau update informasi yang benar, karena bertubi-tubi sekali dari media-media Indonesia. Bisa seperti biasa ya, waktu dia viralkan saya juga kita sudah maklum itu loh. Ya cuman Jawa Pos aja tuh yang genah, itu yang lain itu nggak genah semua ya. Jadi kita sudah maklum. Nah karena waktunya sudah bos ya. Saya kan Pak, sama bos saya kan Pak. Iya makanya termasuk sama Deutsche Welle ya, itu satu-satunya yang ini ya Jawa Pos sama Deutsche Welle ya kemarin ya. Deutsche Welle itu kemarin dia benar-benar kasih semua lengkap tuh, nggak ada yang dipotong loh. Jawa Pos juga ya, sama Deutsche Welle itu. Kalau Deutsche Welle memang karena media Jerman ya, kita di sana memang sangat ini sekali ya. Bahkan kantor berita hoax-nya pun tetap ini loh, tetap objektif loh. Ya kelas-kelas kayak misalnya di Belanda, di Jerman, hoax-nya pun tetap bagus loh, nggak yang ngawur. Ya kalau di Indonesia ini bener, wah kantornya berita yang kayak Kompas aja, tulisnya ngawur juga tadi ya kan. Makanya kita adakan acara malam hari ini, dan hari Senin kita bersama dengan ini ya Ibu Koni Rahakundini, hadir bersama kita juga hari Senin Ibu Koni Rahakundini dengan Pak Jenderal Junias Tobing juga. Nah untuk minggu depan kita akan mulai menggalang dana untuk pencetakan buku Pancasila ya. Kita mau bagi-bagi gratis buku Pancasila, itu target saya 100.000 eksemplar untuk bagi buku Pancasila. Nah, yang hari ini saya ingin sekali teman-teman bisa ini ya, bisa mendukung cetak bukunya Fakta Israel ya, supaya kebohongan-kebohongan tentang Timur Tengah Israel dan Palestina ini jangan sampai nggak ada yang menghentikan. Wah ini, dan isu-isu Israel Palestina ini justru di Indonesia kan dipakai buat
bakar gereja, buat nurunin Ahok, buat tangkapnya si Nabi ke-26. Nah, jadi ayo kita mulai support supaya buku ini bisa segera dicetak dan bisa segera diterbitkan ya. Tadi ada rekening BTPN, tadi ada yang nanya juga Bank Sentral Asia. Nah, ini saya kasih yang paling mudah kan, BCA-nya ternyata ada juga. Sebentar, ini namanya betul ya? Namanya sudah betul ya, Kak Monik ya? Iya, Pak. Namanya betul ya? Namanya ya, Iya, yang di bawah. betul, Pak. Oke, jadi support untuk cetak buku, kita support ya. Ini baru kali ini saya tampilkan rekeningnya Kak Monik, biasanya nggak mau Kak Monik, kemarin kita dulu sekali pernah tampilkan. Cuman kali ini karena kita memang mau terlibat di dalam ini ya, di dalam diakonia untuk mencetakkan hal-hal yang begini ya. Ini adalah bagian dari marturia dan diakonia kita. Nah, makanya ayo teman-teman mulailah berdiakonia, di support kita kirimkan untuk support Fakta Israel. Anda bisa kirimkan ke 751-033-365-3 Bank Sentral Asia. Kalau yang tadi itu BTPN ya. Nah, tadi ada yang minta, katanya sulit masuk ke BTPN. Nah, ini tadi saya mintakan ada BCA-nya juga, Anda bisa langsung transfer kemari ke BCA atas nama sama ya, Herson Michael Reikers 751-033-365-3. Nah, kita akan akhiri pertemuan kita. Ada Ko Apun, bolehkah Ko Apun untuk memimpin doa penutup sekalian doa untuk Poso, Papua, juga NTT dan memberkati Israel, Ko Apun. Silakan Ko Apun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini sehingga kami bisa mendengarkan fakta-fakta tentang Israel dan juga Gaza. Tumpahkanlah tangan-Mu, jamahkanlah tangan-Mu pada bangsa Israel dan juga bangsa Palestina di Israel dan di Gaza agar supaya hikmat dari-Mu saja yang ada di dalam hati mereka sehingga bisa dicapai perdamaian dan bisa kembali mensejahterakan masyarakat di sana dan nama-Mu dibesarkan di sana. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan, atas segala pengetahuan yang kami peroleh sehingga kami di Indonesia bisa melihat sisi lain dari apa yang terjadi di Gaza. Kami juga berdoa untuk Papua ya Bapak, yang terus bergolak. Sehingga turunkanlah roh-Mu di sana sehingga baik dari TNI maupun dari warga Papua bisa menemukan hikmat yang datang dari-Mu saja sehingga ada perdamaian dan ada kesempatan untuk bangsa Papua mengembangkan dirinya. Kami juga berdoa untuk Poso, untuk NTT yang terutama Poso yang masih dilanda teroris di sana dan NTT yang sedang menghadapi bencana alam. Kami berdoa turunkanlah tangan-Mu, tumpahkanlah tangan-Mu kepada saudara-saudara kami di Poso maupun di NTT sehingga damai dan sejahtera bisa menyertai saudara-saudara kamu di sana. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan doa kami yang tidak sempurna ini di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dosa umat manusia, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan mendengarkan berkat dari Tuhan. Anda yang di live Zoom, di live YouTube, apapun agamamu dan aliranmu, kalau engkau percaya, engkau akan menerima berkat ini. Ibarika Adonai wa Yismareka, Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai penewe eleka wihuneka, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam nama Tuhannya Wanes, Tuhannya Sabelian, Tuhannya Trinitas, Tuhannya Saksi Yehova, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Haleluya, teman-teman bisa menyalakan mikrofon masing-masing. Terima kasih Kak Monik dan ini Bang Geri. Terima kasih Pak Abun. Terima kasih Pak HW kesediaannya. Jadi teman semuanya, God bless you. Minta maaf teman-teman yang tadi belum sempat ini ya, karena kita memang materinya banyak. Semuanya. Terima kasih. Haleluya, materi kita banyak. Nah, jangan lupa ada doa fajar jam 5 pagi. Jam 5 pagi ada doa fajar dan besok jam 7 malam. Besok kita ada koinonya jam 7 malam dan hari Senin ada Ibu Koni Rahakundini Bakri ya. Jadi kita full padat sekali acara kita tiap hari. Tuhan Ya, oke, God bless you semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Monik dan Bang Geri, luar biasa sharingnya. God bless you. Kita dukung Kak Monik dengan itu ya, subscribe Fakta Israel dan support untuk cetak bukunya ya. God bless you semuanya. Sehat-sehat ya, Bu God Moni. bless you. WA-nya porselin kasa. Pak Paul izin. Ya, Teman-teman kalau mau bersedia ya kita kirim support dukungan buat Israel ya, posting di Facebook, posting di media sosial yang punya gitu ya, yang punya media sosial, posting support buat Israel dari Indonesia biar pada tahu, biar pada lihat bahwa kita mendukung mereka gitu ya. Siap Bu Monik, siap. ya, oke. Haleluya. God bless you. Oke, Pak Susu Kuda kasih closing, kasih kalimat closing Pak Susu Kuda. Mana nih Susu Kuda nih? Oke, God bless you semua ya. Saya end meeting all sekarang. Ya.